الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل آمين يا رب العالمين. طيب, كيف حالكم أيها الإخوة؟ لعلكم بخير إن شاء الله. Alhamdulillah kembali kita bertemu tempat yang mulia ini dalam rangka kita melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan tahsin kita, yang mana kita berharap dengan hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Terkhusus ketika dalam beribadah kita perlu yang namanya belajar, terutama tentang sholat, yang mana ibadah tersebut berkaitan dengan cara membaca bacaan Al-Quran. Dan dengan belajar ini kita akan belajar bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kita pada surah An-Nasr. An-Nasr, ya, pada surah An-Nasr. Sudah selesai itu ya? Sudah selesai. Baik, berarti sekarang tinggal setoran kembali. Baik, bahkan yang sudah siap bisa di-startkan dulu. Ya. Nasr. أبدأ منك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nah, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya 3 ayat ini mudah insyaallah.
Baik, nabda min ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Sudah bagus, cuman lebih dilatih lagi untuk membuka mulutnya. Jadi ketika 3 harokat itu kan berpengaruh itu kan. Ketika fathah dia mengap, ketika kasrah dia turun rahangnya, kemudian ketika domah manyun bibirnya. Nah, itu perlu dilatih memang supaya pengucapan hurufnya menjadi lebih maksimal. Ya, betul. Oh ya betul, lupa. Berikutnya. Iya, betul. But cukup dan sebenarnya bukan hilang ya, lebih tersamarkan karena bertemu dengan huruf sukun setelahnya. Silakan. Nah, seperti itu. Yang mana? Oh, yang far'i. Sekalian berarti. Baik, silakan Mas. Tentang. Enggak. Ya. Jenis yang pertama. Nah, bukan. Yang pertama mad yang bertemu dengan hamzah terbagi menjadi tiga. Ya 4, betul. Ini salahnya. Bagi yang menjadi 4. Baik, berikutnya, Amro sudah siap? Baik, An-Nasr. Nabda min ta'awudz, Pak Amro. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في
دين الله أفواجا. Saya de hindari yang namanya tambahan. سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Cukup. Abu Zahra, silahkan. Nabda min ta'awud Abu Zahra. ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Cukup. Lebih sering untuk tadi ya, membuka mulutnya supaya hurufnya terdengar lebih jelas. Baik, berikutnya. Baik. Belum. Baik, dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Baik, barakallahu fiik. Oh, ini bukan ya? Insyaallah. Ini bukan punya antum. Ya, cukup. Apa? Berarti langsung Pak Teguh ini. Baik. Silakan Pak Teguh. Dinya banyak. Fi dinillahi. Innahu lang. Baik, di terakhir itu ada tasydid pada huruf waw. Tawwaba. Jadi agak ditekan. Innahu cukup barakallahu fikum. Jadi diperhatikan lagi panjang pendeknya. Jadi panjang pendek itu hanya dipengaruhi oleh 3 sebab, Pak. Yang pertama adanya alif. Ini pasti dibaca panjang karena ada alif, tongkat saya sebutnya. Yang tidak ada harokatnya ya. Alif itu yang tidak ada harokat. Itu dibaca panjang. Kemudian yang kedua dipengaruhi dengan ya yang harokatnya sukun. Nah, ketika ada ini pasti dia dibaca panjang. Nanti tergantung panjangnya berapa. Dia seperti apa.
Kemudian yang kedua ketika dia ada waw sukun. Contoh di sini nggak ada, tapi kalau ada waw sukun, nah dia harus dibaca panjang. Cuma 3 ini, ketika ada 3 ini pasti dia bacaannya panjang. Tapi panjangnya berapa tergantung. Nah, cukup insyaallah. Baik. Nah, nabda min ta'awud. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Baik. Cukup. Masih kuat insyaallah. Secara makhraj sudah betul, cuman tadi ya sama seperti Stono tadi. Pengucapan hurufnya ya. Ketika sesuaikan saja, ketika dhammah dia monyong, ya fathah. Iya, penyesuaian harokat itu tadi. Bibirnya. Tinggal itu saja. Baik, Mas Farhan. Ya. Baik, dari ta'awud. بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Coba fasabbih sekali lagi. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Baik, cukup. Catatan hanya satu di wastaghfir. Nah, tanya harus sempurna fathah ta berarti ya. Nah, jangan sampai wastaw. Jadi dia terobsesi ke huruf ho-nya. Ho. Ya, jadi terikutkan di sini seolah-olah dia bacanya bukan ta tapi to. Ya, wastaghfir. Tapi yang betul adalah ta biasa, wastaghfir. Dan huruf ho dalam keadaan sukun jangan dipantulkan. Itu saja. Tuh, Mas Farhan. Nanti. Tinggal antum ini. Baik. Nah, selesai ya. Insyaallah pekan depan kita masuk pada surat berikutnya, itu surah Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita sudah ambil beberapa pada mad far'i jenis yang kedua, yaitu mad far'i yang bertemu dengan sukun asli ya, yang bertemu dengan sukun asli. Sudah ambil satu ya kemarin ya, mad lazim kalimi, atau belum? Kemarin sudah diambil satu pembahasan belum? Baru perkenalan ya kemarin ya. Kenapa bisa dikatakan kalimi?
kenapa bisa dikatakan harfi ya. Kemudian kenapa bisa dikatakan musaqqal, bisa dikatakan mukhaffaf. Nah, kemarin kenapa bisa dikatakan kalimi? Mad lazim kalimi. Kan ada dua itu kan. A sama B itu mad lazim kalimi, C dan D mad lazim harfi. Dikatakan mad lazim kalimi karena matnya tersebut berada di kalimat. Berada di kalimat. Dikatakan mad lazim harfi karena matnya berada di huruf. Nah, itu. Kemudian kenapa bisa dikatakan musaqqal, bisa dikatakan mukhaffaf? Kalau musaqqal dia nanti bertemunya dengan tasydid, huruf yang berharokat tasydid. Kenapa dikatakan mukhaffaf? Karena dia nanti bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan kalimi dan musaqqal atau harfi musaqqal, kalimi dan harfi, musaqqal dan mukhaffaf. Baik, di situ terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah mad lazim kalimi musaqqal. Baik, mad lazim kalimi musaqqal kapan terjadinya? Terjadi apabila mad tabi'i. Ya, mad tabi'i artinya mad tabi'i yang sudah kita hafal itu rumusnya alif bertemu dengan alif sebelumnya fathah dan seterusnya itu. Ketika ada bacaan itu, kemudian bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Nah, jadi setelah ada mad tabi'i tadi, setelahnya huruf yang bertasydid. Nah, maka terjadilah hukum mad lazim kalimi musaqqal. Yang harus dibaca berapa? 6 harokat. Ya. Yang harus dibaca 6 harokat. Contohnya berada di surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. Wadadhdallin. Nah, di sini. Wadadhdallin, ad-dhallin. Kita perhatikan di situ. Ya. Ad-dha, huruf dha. Di situ ada huruf ya, ada mad tabi'inya. Di mana mad tabi'inya? Fathah mad tabi'inya. Ada di huruf dha. Di situ ada alif, ya. Dha. Di situ ada alif yang sebelumnya huruf dha-nya berharokat fathah. Ya. Alif sebelumnya fathah. Ini adalah rumus dari mad tabi'i. Sudah kan ketemu dengan mad tabi'inya? Kalau sudah, maka langkah selanjutnya dilihat huruf setelahnya. Huruf setelah mad tabi'i ini, setelah hukum mad tabi'i ini. Nah, huruf setelahnya adalah tasydid, harus tasydid. Ya. Maka di sini cocok. Dhalin dia ketemu dengan tasydid. Nah, maka di sini terjadi bacaan mad lazim kalimi musaqqal tadi yang harus dibaca 6 harokat. Maka di sini panjang. Do-nya panjang dulu. Ya, do-nya panjang 6 harokat, bukan tasydidnya yang 6 harokat. Tapi matnya. Matnya yang 6 harokat. Baik, kita baca. Waladdallin. Panjang. Nah, panjangnya ini 6 harokat wajib, ya. Wajib 6 harokat. Namun dia harus menyesuaikan dengan ritme bacaannya. Jadi 6 harokat itu patokan wajibnya. Ya, tapi harus disesuaikan dengan 6 harokat berdasarkan tempo bacaannya. Misalkan tempo bacaan itu kan ada 3 tuh. Tadwir, tahqiq, tadwir sama hadar. Tahqiq itu bacaan pelan, ya, pelan, sangat pelan. Kemudian tadwir itu bacaan yang sedang, hadar cepat. Nah, 6 harokatnya menyesuaikan. Ketika di tahqiq menyesuaikan 6 harokat tahqiq. Ketika tadwir menyesuaikan 6 harokat tadwir. Ketika hadar menyesuaikan 6 harokat hadar. Ya, jadi kan nggak sama. Kecepatan hadar misalkan. Hadar, bacaan yang cepat, ya. Dengan bacaan yang tahqiq. Itu kan sangat berbeda tingkatan tempo kecepatannya. Nah, otomatis 6 harokat yang berada di situ akan menjadi berbeda. Jadi disesuaikan. Makanya tidak jarang kita dengar, ya, qari dengan berbagai tempo bacaan itu seolah-olah membaca mad lazim kalimi ini bisa sampai lebih dari 6 harokat seolah-olah. Tapi itu tidak, karena dia menyesuaikan dengan ritme bacaannya tadi, ya.
Jadi patokannya tetap 6, namun hanya saja dia menyesuaikan dengan ritme bacaannya. Sama seperti gunnah, atau sama seperti gunnah di huruf nun dan mim. Nah itu seolah-olah panjang, tapi sebenarnya itu tidak. Dia menyesuaikan pada ritme bacaan, ya. Yang mana dipatok pada gunnah itu berapa? 2 sampai 3 harakat saja. Baik. Ini mad lazim kalimi mutsaqal. Jadi mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Makanya kita harus hafal dulu nih mad tabi'i. Kan kemarin kita sudah hafal, makanya enak tuh. Tinggal dilihat huruf setelahnya saja. Ya. Dan di sini ada yang kita perhatikan di sini, ya. Waladh sama seperti yang ini. Ketika ini sebagaimana yang dipertanyakan oleh Abu Zahra pada pertemuan sebelumnya, ketika ada bacaan mad, ya. Bacaan mad yang bertemu dengan alif lam, apakah madnya ini terbaca atau tidak, gitu kan? Wala, lanya ini kan panjang harusnya, ya, lanya ini panjang harusnya kan. Kemudian di sini kan tasydid, ya kan? Nah, madnya ini apakah dibaca panjang atau tidak? Tidak. Di sini ada hukum namanya hukum nabr. An-nabr. Nabr itu adalah menekan suatu bacaan supaya bacaan tersebut bisa dibedakan, ya. Nah, di sini ada hukum bacaan nabr. Nabr itu penekanan suatu bacaan atau suatu huruf supaya menandakan bahwa huruf ini tidak sama dengan kata setelahnya. Kurang lebih seperti itu. Intinya ada penekanan. Jadi ketika membaca yang seperti ini, misalkan ada bacaan mad yang harus dia baca panjang, karena bertemunya dengan alif lam maka dia jadi tidak panjang. Tapi di sini dinaberkan, ditekan supaya menandakan bahwa ini aslinya hurufnya panjang. Waladh, bedakan dengan waladhdallin, dengan waladhdallin. Paham ya? Bedakan waladhdallin dengan waladhdallin. Ada perbedaannya, ya. Penekanan waladhdallin ini enggak ditekan. Yang benar adalah ditekan. Waladhdallin, seperti itu. Jadi ada nabernya di situ. Ada naber. Nah, ini nanti kita akan bahas, tapi agak di akhiran. Beberapa naber yang ada dalam Al-Quran itu Syekh, ya, Aiman Rusdi Suwaid itu mengelompokkan menjadi 5 pembagian naber di dalam Al-Quran. Di antaranya ini, bacaan mad yang bertemu dengan alif lam. Nah, nanti ada lagi, ya, yaitu ketika di antaranya hamzah ketika wakaf pada hamzah, ya, ketika wakaf pada hamzah yang sebelumnya alif. Misalkan wassama. Nah, ini hamzah ini di sini ada nabernya. Wassama ketika berhenti di sini. Kalau nggak berhenti ya enggak. Ketika wakaf, wassama ada naber ditekan. Ya. Kenapa harus ditekan? Karena kalau tidak ditekan, dia nanti seolah-olah hanya dengan memanjangkan ma-nya saja, nggak ada hamzahnya. Misalkan nih, wassama, paham? Wassama dengan wassama, beda kan? Ada penekanan di situ supaya terhindar dari itu tadi. Kadang penghilangan huruf, kadang ya, kadang huruf satu bisa jadi ke huruf setelahnya, ya. Kemudian juga beberapa ada juga disebutkan di situ ketika bertemu pada istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab istifham, ya kan, harful istifham, ya, harful istifham. Huruf istifham itu ada apa saja? Hal, ma. Nah, itu nanti ada nabernya di situ, ya. A'andzartahum, misalkan a'andza.
Nah, bacanya apakah a'andzartahum itu saja atau a'andzartahum? Apa bedanya di situ? Kalau sekilas kan nggak ada perbedaannya kan. Namun di sini harus ada perbedaannya. Di sini ada naber supaya membedakan bahwa ini pertanyaan, ini a'andzarta fiil supaya tidak jadi satu. Itu saja tujuannya. Jadi jangan hanya a'andzartahum am lam, a'andzartahum am lam itu juga sama, dinaberkan. Jadi harus ditekan a'andzartahum. Nah, seperti itu. Itu naber, nanti kita akan bahas. Ada beberapa. Nah, itu menjadi poin penting. Tapi naber ini khususnya bagi mereka yang apa namanya? Bukan khusus sebenarnya sih. Lebih dikhususkan ketika dia paham bahasa Arab, ya. Karena dia akan tahu di mana misalkan dia melewati ayat istifham. Nah, itu harus ditekan tuh kalau dia tahu bahwa ini ayat istifham. Kalau nggak tahu ya dia baca saja tuh. Itu hukumnya boleh. Baik. Tadi kembali itu adalah mad lazim kalimi mutsaqal, yaitu apabila mad tabi'i bertemunya dengan tasydid, ya. Mad tabi'i itu yang harus kita pegang betul-betul karena mad tabi'i ini asasnya ya, asas dari macam-macam mad nanti. Nah, itu dia. Kemudian juga di surah Abasa atau surah Nazi'at, ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, itu juga mad lazim kalimi mutsaqal. Intinya kalau ketemu bacaan mad tabi'i setelahnya huruf tasydid, maka itu jelas hukumnya adalah mad lazim kalimi mutsaqal, dipanjangkan 6 harokat. Kemudian yang kedua adalah mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa itu? Terjadi apabila mad tabi'i. Nah, ini mad tabi'i lagi. Asasnya karena dia dasarnya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Kalau tadi tasydid, yang sekarang sukun. Baik. Contohnya di surah, kalau nggak salah surah Yusuf atau Yunus ya. Di surah Yunus. Contohnya adalah di surah Yunus, yaitu al-ana. Kalau nggak salah hanya di surah Yunus saja adanya. Kalau nggak salah. Baik. Di surah Yunus. Baik, al-ana itu kan. Di sini aslinya huruf istifham bukan? Al-ana itu kan aslinya. Nah, makanya di sini nanti ada nabar juga. Al ditekan di sini. Al. Nah, karena di sini aslinya seperti ini. A al ana. Al ana dua ya. Aslinya seperti ini. Hanya dua. Nah, maka di sini dinabarkan, ditekan nanti. Tapi kita fokus dulu di sini. Di sini ada mad tabi'i ya, ada mad tabi'i. Ya, ada mad tabi'i. Di sini harokatnya fathah, hamzah, fathah ketemu dengan apa namanya?
sukun di huruf lam. Maka di situ ada bacaan mad lazim kalimi mukhaffaf yang harus dipanjangkan 6 harokat. Jadi bacanya panjang. Al-ana. Baik, terus kan? Ketika sudah sampai 6 harokat, nah itu dinaberkan. Al gitu. Jadi nggak hanya al, tapi dinaberkan dulu. Al-ana. Baik, wahid dan salasa. Itu naber. Nah, itu naber. Jadi tidak hanya mulus langsung ke huruf lam seperti alif lam biasa. Karena kalau tidak dinaber, dikhawatirkan di sini hanya alif lam saja. Jadi contoh bacanya seperti ini. Al-ana. Jadi seperti ini saja. Padahal A-nya 2, ya kan? Padahal A-nya 2. Makanya di situ ada naber yang harus ditetapkan. Baik, ini hanya ada pada surah Yunus kalau nggak salah. Al-ana. Hanya ada di surah Yunus ayat yang ke-61, 51 sama yang berapa itu? Nanti ada. Baik, ini yang kedua adalah mad lazim kalimi mukhaffaf. Berarti terbatas ya ini. Ini enak berarti. Kalau nggak di surat Yunus berarti nggak ada nih. Nggak usah dicari. Tapi kalau nanti tilawah baca surat Yunus, nah berarti harus nyari ini. Oh ada nih pasti bacaan mad lazim kalimi mukhaffaf. Berarti selain itu aman. Baik, berikutnya adalah mad lazim harfi. Nah ini sekarang kita masuk pada harfi. Kenapa dikatakan harfi ya tadi? Karena dia berada di huruf, bukan di kalimat. Dia berada di huruf. Ya, kapan terjadinya? Apabila mad tabi'i bertemu huruf berharokat tasydid pada huruf muqatta'ah. Sudah tahu kan muqatta'ah itu apa kemarin? Huruf yang terpisah-pisah atau terpotong-potong di sebagian awal surat, ya, surah ya. Sebagian awal surah. Jadi enggak semua surah ada, di sebagian saja. Contohnya di surah Alif Lam Mim, Al-Baqarah ya. Bukan hanya Al-Baqarah saja, Al-Imran juga Alif Lam Mim. Intinya di sebagian awal surat. Nah, di situ ketika ada mad tabi'inya ketemu dengan tasydid, maka di situ adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Contoh kita Alif Lam Mim. Baik, ini huruf ya. Ini huruf bukan kalimat. Nah, tapi letaknya mad lazim harfi mukhaffafnya di mana? Ketika di qati ya, dipisah-pisah tadi. Ya. Ketika dipisah. Dan lam Nah, ini dia. Di sini letaknya alif lam mim. Nah, ini ada bacaan mad tabi'i tadi kan, yang pertama. Mad tabi'i. Mad tabi'inya di huruf la. Tanya di sini. Ada alif sebelumnya harokat fathah, cocok ya kan. Kemudian bertemu dengan tasydid. Nah, ini kenapa nggak dianggap? Karena dia di sini sudah aslinya kan gini. Nah, aslinya kan gini. Lam mim. Jadi di sini tasydid. Nah, bacaan mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Maka dia hukum bacanya tadi mad lazim harfi musaqqal bertemu dengan tasydid. Bedanya apa dengan mukhaffaf tadi? Kalau mukhaffaf bedanya dengan kalimi tadi apa? Kalau kalimi di kalimat, ini di huruf. Ini beradanya di sini nih. Aslinya di sini. Tapi bisa ketahuan karena harus dipotong-potong dulu hurufnya, dipisah-pisah dulu. Baik, kita perhatikan. Alif lam mim.
Baik, seperti itu. Nah, perhatikan di sini juga ada nabernya. Alif, lam, mim. Baik, bedakan ya. Ini kan huruf ya. Ini kan huruf. Ini kan huruf ya kan? Huruf dengan ini berarti huruf alif, lam sama mim. Nah, jadi jangan dibaca alif lam mim. Karena kalau kita baca alif lam berarti dia al. Ya, al. Padahal di sini alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Nah, cara bacanya makanya harus dihidupkan hamznya. Alif la, alif la. Jangan alif lam mim. Paham? Alif la dinaberkan. Alif lam mim. Jangan hanya alif lam mim di situ. Nah, ini ya, saya dapat faedah kemarin karena ngobrol dengan seorang ustadz di Maza ya. Ya, beliau ustadz baru. Kebetulan ustadz baru, cuman beliau lulusan dari Ma'had ya, Ma'had di daerah Boyolali. Anak kurang tahu Ma'hadnya itu. Nah, tapi beliau Masya Allah ya, belajar di sana, modelnya mulazamah, tapi sudah punya beberapa sanad qiraat. Makanya beliau wawasannya luas tuh, Masya Allah kan. Kemarin dapat faedah di sini. Bahwa di sini ada naber yang harus diterapkan karena menghindari bahwa alif ini bukan huruf alif lam, tapi alif. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Maka di sini kebanyakan langsung ke sini alif lam mim. Padahal tidak, harus yang ditekan dulu. Nah, itu. Nah, nanti kita belajar di naber. Baik, intinya kalau mad lazim harfi itu berada di huruf ya, berada di sini. Tapi ketawanya harus dipecah dulu ya, harus dipecah dulu. Itu yang pertama. Nah, itu panjang. Nah, kita sudah praktek itu sebenarnya di awal-awal itu kan. Cara membaca huruf muqatta'ah. Karena apa? Karena waktu awal dulu kan kita belajarnya cara membaca tasdid. Nah, dibarengkan di situ. Nah, dirinci di sini itulah hukum bacaan dari yang kita baca dulu itu. Baik. Itu yang ketiga adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kemudian adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Kapan terjadinya? Terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf muqatta'ah ya. Huruf yang berharakat sukun ya. Berharakat sukun pada huruf muqatta'ah. Contohnya baik, contohnya berada di sebagian huruf muqatta'ah. Biasanya di apa namanya? Huruf yang satu-satu itu. Qaf dan nun. Qaf dan nun. Qaf ya. Qaf kan cuman gini nih. Di surat Qaf ayat pertama kan gini. Qaf cuman sama nun. Nun cuman gini. Ini kan. Nah, kayak gini. Nah, ini ketika dipecah akan menjadi seperti ini. Nah, ketemu kan? Di sini ada alif ya kan? Sebelumnya adalah fathah, ini adalah mad tabi'i, ketemu. Kemudian bertemu dengan sukun setelahnya. Nah, ini disebut dengan hukum tadi, mad lazim harfi mukhaffaf ya. Jadi dipanjangkan tuh. Ketemu dengan sukun. Qaf. Jadi itu.
Nun juga sama, ketika dipisah menjadi seperti ini. Ada waw sukun, sebelumnya adalah dhammah. Dia mad tabi'i, ketemunya setelahnya sukun. Maka dipanjangkan 6 harakat sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, kita baca. Qaf. Kemudian nun. Nah, itu saja yang ada pada mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, hamim ain. Ya, ain sudah kita belajar juga kan? Ain itu ada 2 pembahasan. Bisa dianggap sebagai tadi mad ini, bisa juga dianggap sebagai mad lin. Ya, mad lin. Ya, mad lin. Mad lin kita belum ya berarti kemarin ya. Nah, mad lin itu pembacanya 4 atau 5 harokat. Nah, kalau dianggapnya sebagai mad ini, mad lazim harfi mukhaffaf, maka dia harus dibaca 6. Kalau dianggap dia sebagai mad lin, maka dia baca 4 harokat. Seperti itu. 4 atau 5 harokat. Nah, nanti kita pelajari juga di mad lin. Nanti ada contohnya. Kayak misal bacaan liila fi Quraisy ain, kan sama itu kan, Quraisy ain. Nah, kalau secara definisi mad lin itu adalah apabila huruf mad ya Quraisy apabila ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya adalah fathah. Nah, itu adalah mad lin. Nah, kalau didefinisikan tadi di surah Maryam ai itu kan termasuk itu. Nah, itu bisa dianggap atau juga bisa dianggap sebagai tadi mad lazim harfi mukhaffaf. Tergantung, nanti kita bisa pilih. Baik. Selesai mad far'i jenis yang kedua yaitu bacaan mad yang bertemu dengan sukun asli. Nah, ini terbagi menjadi 4 ya. Bisa dilihat di situ dan dipelajari. Nah, baik. Insyaallah berikutnya kita masuk mad far'i jenis yang ketiga yaitu mad far'i bacaan mad yang bertemu dengan sukun arid, sukun yang karena sebab ya, sukun yang karena sebab. Insyaallah bismillah taala di pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum kita tutup, menanggapi pertanyaan dari Mas Fitra kemarin yang terkait dengan iqlab ya. Iqlab itu cara membacanya seperti apa? Kalau kita lihat di Matan Tuhfatul Atfal ya, di Matan Tuhfatul Atfal milik Syekh Imam Al-Jamzuri rahimahullah taala, itu cara membacanya sebagaimana dalam syairnya itu wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa, ya kan? Wasalisul iqlab, dan hukum ketiga dari nun sukun atau tanwin adalah iqlab 'indal ba'i, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nah, cara bacanya apa? Miman bi ghunnah ma'al ikhfa. Miman diganti menjadi mim disertai gunnah bersamaan dengan ikhfa. Nah, gunnah dengan ikhfa. Nah, kalau ikhfa itu cara bacanya seperti apa kemarin? Samar kan? Ang ing ung ya kan? Nah, kalau menurut dari pembacaannya Syekh Imam Al-Jamzuri ini berarti dia tidak boleh mingkem. Ya. Tidak boleh mingkem. Ya. Berarti gimana itu? Jadi harus ya. Jadi pembacaan iqlab itu tidak boleh antara bukan ikhfa murni, bukan murni ikhfa, bukan murni mingkem idgham. Kalau dia bacanya mim ba'di, dia dianggap idgham. Tapi kalau dia bacanya min ba'di, dia bacanya ikhfa. Jadi di antara itu. Nah, seperti apa itu? Jadi sedikit aja bukannya. Min ba'di ya. Min ba'di. Hanya ini saja.
Ya. Iya. Itu iya mim, masuk ke mim betul. Tapi cara membacanya, kita bahas cara membacanya itu tidak boleh seperti ikhfa, tidak boleh seperti idgham. Kalau dia bacanya mingkem, dia dianggap idgham ke huruf ba-nya. Miba'di, harusnya kan kayak gitu. Miba'di. Nah, supaya tidak terjadi itu tadi dikasih rongga sedikit. Miba'di. Itu cara baca yang pertama. Ya, itu pendapat. Karena di sini ada ikhtilaf. Tapi di sini ikhtilafnya tidak alatnya. Artinya ada juga yang membolehkan dengan mingkem tadi. Baik, ada dua ya. Ada yang membolehkan dengan mingkem, ada juga yang tadi. Berdalil yang pertama berdalil dengan yang boleh mingkem karena Al-Qur'an ini mudah, ya. Karena mudah. Kalau kita baca seperti tadi itu susah, ya. Susah, ya. Susah. Makanya dia boleh berpendapat dengan mingkem tadi. Yang kedua berpendapat dengan tadi. Dikhawatirkan kalau mingkem itu masuk ke dalam hukum idgham, ya. Dan ketika membuka secara lebar dia masuk ke hukum ikhfa. Jadi sedikit. Kalau misalkan ikhfa itu kan minsa, itu kan persiapan ke huruf setelahnya kan minsa. Kalau ini enggak, dia dibuka sedikit saja, ada celah. Min ba'di itu. Ini bebas. Antum enaknya yang mana? Nah itu. Tapi kalau secara pendapatnya Imam Al-Jamzuri rahimahullah taala, dia seperti itu. Harus ada celah sedikit. Min ba'di. Nah, misalkan kita surah kemarin tuh kan An-Nasr dengan Al-Lahab. Innahu kana tawwaba masuk ke bismillah. Nah, bacanya seperti itu. Misalkan kita pakai pendapatnya Syekh Al-Jamzuri. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim tabbat yada kayak gitu. Atau juga bisa mingkem tadi mim tawwaban bismillah. Insyaallah itu diperbolehkan juga tidak yang apa namanya terlalu pendapat yang berat yang harus ditinggalkan salah satunya tidak bisa karena masing-masing punya pendalilan yang kuat ya punya pendalilan yang kuat seperti itu. Tapi afdalnya jelas yang sudah antum pelajarin saja. Yang sudah antum pelajarin, yang antum pahami itu yang paling afdal antum praktekkan. Ya karena kalau harus dipaktok afdal yang ini antum belum belajar ya akan susah itu. Malah nanti nggak jadi baca Quran. Gitu. Mungkin itu Mas Fitra yang saya jawab. Jadi betul ada cara membaca yang seperti itu betul. Tapi kalau secara ini selama anak pelajari itu anak belum pernah yang dapati yang tadi. Ya, anak tanyakan kemarin kepada beliau tadi. Ternyata ada dua itu tadi cara bacanya. Kalau yang di apa namanya di ada celahnya tadi istilahnya apa kemarin lupa itu pendapat kebanyakan orang-orang Mesir itu membacanya seperti itu. Nah antum bisa cek berarti kan qari-qari dari Mesir ketika membaca ikhfa itu bisa cek itu cara membacanya seperti apa biar lebih jelas talakinya ya. Kalau dari anak selama ini mingkem jadi yang murni menutup bibir seperti itu mim ya. Ya okay, seperti itu bisa dicek insyaallah seperti itu cara membaca iqlab baik insyaallah seperti itu kurang lebih. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan dapat kita amalkan sedikit banyaknya di keluarga kita atau ketika salat munfarid insyaallah. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.